Waqra' fis subhi, bacalah di waktu subuh ba'dal Fatihati, setelah surat Fatihah, minas suwari, dari surat-surat yang tiwal al mufassal. Ada mufassal, ada ayat yang disebut mufassal itu yang ada tiwalnya. Tiwalul mufassal itu adalah gelar ayat antara surat Hujurat sampai juz amma, sampai amma yatasalun. Kemudian setelah itu adalah kisah ausatuhu, wasatnya adalah min dari amma yatasalun sampai wadduha. Kemudian kisah mufassal, pendeknya adalah dari duha sampai akhir. Ini adalah penjelasan tentang tiwal mufassali wa kisaruhu wa ausatuhu. Nah, fil maghrib min kisori. Kalau maghrib pendek-pendek deh. Wa fi dhuhri wal asri wal isya'i min ausati. Kalau maghrib, dhuhur, isya, ausat. Ausat itu mulai juz amma, mulai amma yatasalun sampai duha. Milih di ayat, antara ayat itu. Ini anjuran saja. Anjuran. Kalau kita subuh agak panjang dikit lah, jangan pendek-pendek lah. Subuh agak panjang. Makanya matiwalul mufassal tadi. Amma ke atas, ke hujurat sampai hujurat. Sebagian ulama berbeda antara madhab-madhab. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian setelah itu, awsatuhu, kalau sholat isya sama maghrib, awsatul mufassali, amma yatasalun sampai duha. Kemudian setelah itu, kalau maghrib, kalau isya, fi dhuhri wal asri wal isya min awsati. Kalau zuhur, asar, isya pakai ausat. Ausat itu tengah-tengah. Yaitu amma sampai duha. Kurang lebihnya seperti itu. Biarpun kita tahu langganannya qul wallahu ahad. Ya sah. Ini anjuran saja. Kemudian kalau sholat maghrib, kisor, pendek. Yang pendek adalah duha sampai akhir. Itu anjuran. Biarpun pada prakteknya mungkin jarang sekali yang menerapkan ini. Tapi bolehlah. Mungkin yang punya hafalan Quran dan sebagainya menerapkan amalan, menerapkan ilmu-ilmu ini. Kemudian, wa fis subhi fis safari, kalau kita berada di dalam bepergian, salat subuh adalah baca qul ya ayyuhal kafirun sampai qul huwallahu ahad. Ternyata adapun yang ini wahai para santri, karena ini dianjurkan di saat bepergian memperpendek bacaan supaya tidak panjang-panjang. Rupanya ini pun juga jadi kebiasaan di bawah di saat berada di rumah. Jadi di rumah jadi pendek-pendek. Nah, ini kan himbauan. Maksudnya ayo kita melakukan sesuatu yang lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Ini adalah bacaan suratnya. Akan tapi pada akhirnya kesimpulan, surat bebas kita ngambil dari mana saja. Cuman di sana ada rambu-rambu yang disebutkan para ahli fikih. Rambunya begini, selagi pembacaan suratnya tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ada rambu-rambunya. Kalau dicontohkan Nabi, tetap. Misalnya, kalau rambu-rambu selain yang dicontohkan Nabi begini. Surat yang pertama, rakaat pertama hendaknya lebih panjang dari rakaat kedua. Itu kaidahnya. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Kemudian rambu-rambu yang kedua, tolong diperhatikan. Rakaat kedua itu letak ayatnya di dalam urutan Al-Quran tentu lebih belakang dibanding rakaat yang pertama. Jangan dibalik. Misalnya, kita pengen biarpun sifatnya lompat-lompat. Misalnya, rakaat pertama membaca ayat kursi. Ya, setelah baca ayat kursi, maka rakaat keduanya adalah belakang ayat kursi. Biarpun gulallah. Jangan sampai gulallah had dulu, kemudian setelah itu ayat kursi. Biarpun juga tetap sah sholatnya. Ini anjuran. Jadi rambu-rambunya, selagi tidak dicontohkan Nabi, maka kalau kita ingin baca surat Al-Quran, rambu-rambunya yang pertama adalah, rakaat yang pertama hendaknya lebih panjang dari rakaat yang kedua. Satu. Yang kedua adalah, rakaat yang kedua, itu posisinya di dalam Al-Quran lebih belakang dibanding rakaat yang pertama. Berurutan begitu. Biarpun tidak nempel urutannya di belakangnya. Itu jika tidak ada contoh dari Nabi. Tapi kalau ada contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka keluar daripada rambu-rambu itu. Misalnya, sholat Jumat dianjurkan membaca kitab Sabbihis. Kemudian di ayat yang kedua, di rakaat yang kedua adalah Hal Ataka. Sementara Hal Ataka lebih panjang daripada Sabbihis. Ya nggak apa-apa karena dicontohkan Nabi. Selagi kita ingin mencomot ayat Al-Quran untuk kita baca dalam sholat kita, yang memang kita tidak tahu Nabi berikan contoh seperti apa, maka rambu-rambunya dua tadi. Rakaat pertama hendaknya lebih panjang dari rakaat kedua. Kemudian rakaat kedua adalah harus urutan atau setelah, atau rakaat yang kedua adalah di dalam urutan Al-Quran di belakang rakaat yang pertama. Seperti itu. Kita lanjutkan. Walatasil.
wala tasil akhirat surati bitakbiratir ruku'. Hendaknya ini semua anjuran sunnah ya. Anta takbir, jadi jangan sampai wala tasil, jangan engkau sambung akhir surat akhir itu dengan takbir ruku'. Bisa apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nasi. Allahu akbar, langsung nasi. Allah. Tidak membatalkan sholat, cuman anjurannya jangan disambung. Jadi selesaikan dulu ayat Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Nafas. Baru Allahu akbar. Gitu ya, tolong diamalkan wahai para santri. Bukan, biarpun nggak ada masalah. Minal jinnati wan nasi. Allah, ya sah. Tapi hendaknya minal jinnati wan nas. Baru setelah itu Allahu akbar. Walakin ifsil bainahuma bimikdari qaulika subhanallah. Jadi antara surat yang kita baca, misal minal jinnati wan nas, dengan takbir ruku' paling tidak ada jedanya sekadar kita membaca subhanallah. Minal jinnati wan nas. Subhanallah. Allahu akbar, seperti itu. Bukan langsung disambung minal jinnati wan nasi Allahu akbar. Biarpun boleh, tapi tidak begitu caranya yang tepat. Maka ayo gabungan antara bacaan Al-Quran sama fikihnya. Kalau bacaan qurra kan begitu, disambungkan minal jinnati wan nasi Allahu akbar. Ini Allah enggak? Jinnati Allahu akbar begitu nanti. Minallahu akbar kan begitu. Misalnya pengen menerapkan qiraah, tapi tidak begitu. Cara yang tepat adalah gabungkan antara bacaan ilmu membaca Al-Quran, kemudian digabungkan dengan fikihnya. Minal jinnati wan nas. Kadar orang baca subhanallah baru Allahu akbar. Sampai di sini ya insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.